Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitri dari Prodi S1 Biologi. Saya akan menjelaskan beberapa alat-alat yang ada di laboratorium mikrobiologi. Pertama, ada autoclave. Autoclave ini adalah alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat dan media untuk praktikum mikrobiologi. Nah, biasanya autoclave ini menggunakan prinsip kerja basah yang mengandung tekanan dengan lama sterilisasi 15-20 menit dengan tekanan suhu 121 derajat Celcius di bawah tekanan 1,5 atm. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan autoclave. Pertama, yaitu menyalakan autoclave dengan menekan tombol on off pada tuas dan buka tuas pengunci dan juga buka tutup autoclave. Jadi kita tekan tombol on off yang ada di sini di bagian samping autoclave. Setelah menekan tombol on off yang ada di samping autoclave, lalu kita buka tuas pengunci. Ini kita geser sampai ke unlock, yaitu untuk membuka. Kemudian kita buka tutup autoclave. Kita buka. Setelah kita buka, kita masukkan alat atau media yang mau disterilisasi. Setelah kita masukkan dan pastikan untuk air yang ada di dalam autoclave ini benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kita atur, kita set berapa waktu lama untuk kita melakukan sterilisasi. Setelah kita atur, kemudian kita tekan tombol start untuk memulai mensterilisasi. Setelah kita setting untuk tekanan dan waktunya, kita tunggu dan pastikan kita selalu melihat tekanan dan waktu agar sesuai dengan petunjuk, dan juga pastikan exhaust ini terkunci dengan rapat. Kemudian pastikan juga kadar air yang ada di bagian luar ini tidak sampai kekurangan. Kemudian setelah berbunyi, ada bunyi dari autoclave, itu menandakan bahwa proses sterilisasi sudah selesai. Tapi kita tidak bisa langsung membuka, kita tunggu sampai tekanannya kembali ke 0. Kemudian kita buka tuas pengunci dari autoclave. Kita buka tutup dan pastikan membuka tutup autoclave tidak berada di depan tempat autoclave, sedikit menjauh. Dan kita buka. Setelah kita buka, kita ambil media atau alat-alat yang telah disterilisasi dengan menggunakan sarung tangan yang tahan panas. Setelah kita keluarkan, kita tutup kembali dan kita beri tanda bahwa bahan media atau alat-alat yang sudah disterilisasi dipisahkan dari barang-barang yang belum disterilisasi. Selanjutnya yaitu water bath. Water bath ini adalah alat penanas air yang digunakan untuk menjaga kondisi suhu medium atau bahan lain agar tetap pada suhu yang stabil. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjaga kondisi suhu media agar tetap pada suhu 45 derajat Celcius sehingga tetap dalam keadaan cair dan tidak terlalu panas saat dituangkan ke dalam tabung reaksi atau petri dish. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan water bath tersebut. Yang pertama, hubungkan water bath dengan catu daya dan tekan tombol on.
Ini kita nyalakan. Kemudian isi dengan aquades, tapi jangan menggunakan air keran. Isi sampai sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita set suhu sesuai yang ditentukan dalam buku panduan. Kita set suhunya, kemudian tunggu hingga suhu mencapai yang ditentukan. Setelah itu water bath dapat digunakan untuk menjaga suhu media. Selanjutnya yaitu alat inkubator. Nah, alat inkubator ini digunakan untuk melakukan inkubasi pada kultur mikroorganisme. Ini inkubator harus diset sesuai dengan jenis mikroorganisme. Contohnya seperti mikroorganisme pada jamur ini menggunakan rentang 20-25 derajat Celcius. Kalau untuk bakteri 30-35 derajat Celcius, atau bisa menggunakan 37 derajat Celcius. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian pada inkubator. Yang pertama, hubungkan alat dengan catu daya, kemudian tekan tombol on dan off. Ini kita colokkan dulu, kemudian kita tekan tombol on, kemudian atur suhu sesuai dengan yang ada di buku panduan dan memutar tuas lingkaran. Kita atur suhunya dan kita putar tuas. Kemudian jika tampilan suhu sudah mencapai pada suhu yang diinginkan, maka sudah dapat digunakan sebagai alat inkubasi. Lalu kita buka, kita masukkan media yang akan diinkubasi, dan kita tutup. Setelah itu kita tunggu dan sampai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada alat mikroskop. Nah, alat mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran mikroskopis. Nah, mikroskop ini terdiri atas lensa okuler yang dekat dengan mata dan lensa objektif yang dekat dengan objek. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat mikroskop. Pertama, kita colokkan dulu, kemudian kita tekan tombol on off-nya. Bagian dari mikroskop. Pertama ada lensa okuler. Lensa ini untuk memperbesar bayangan yang dibentuk lensa objektif. Jadi kita dapat melihatnya seperti ini. Kemudian ada revolver, yaitu pemutar lensa objektif. Ini berfungsi untuk mengubah perbesaran. Kemudian ada tabung pengamatan atau tabung okuler. Selanjutnya ada tabung pengamatan atau tabung okuler. Kemudian ada stick atau meja benda. Kemudian ada kondensor. Kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya agar tertutup
tertuju pada lensa objektif. Kemudian yang keenam ada lensa objektif. Ini berfungsi untuk memperbesar bayangan spesimen yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada brightness. Ini berfungsi untuk mengatur cahaya pada mikroskop. Selanjutnya yaitu diopter adjustment, yaitu untuk menyalakan fokus antara mata dengan antara kanan dan kiri. Kemudian yaitu interpupilar, ini berfungsi untuk mengatur jarak interpupil. Kemudian selanjutnya ada specimen holder, yaitu penjepit. Selanjutnya ada vertical fit knob, yaitu skru pengatur vertikal. Ini berfungsi untuk menaik atau menurunkan objek tes. Kemudian ada horizontal fit knob, yaitu untuk menggeser ke kanan dan ke kiri objek tes. Ini ke kanan dan ini ke kiri. Selanjutnya yaitu ada force focus knob, yaitu skru fokus untuk menaik turunkan meja benda. Kita naikkan. Selanjutnya ada fan focus knob, yaitu skru halus untuk menurunkan meja benda. Kemudian ada observation screwing knob, yaitu untuk memecahkan tabung okuler. Selanjutnya ada condenser adjustment knob, yaitu skru pengatur conditioner, yaitu untuk menaik turunkan conditioner. Sekian video dari saya. Itu tadi beberapa alat yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi. Terima kasih. Selamat menonton.